Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Azhara dengan NIM 2372202004. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi UTS saya pada semester ini, mata kuliah filsafat dan etika pekerja sosial. Yang pertama, prinsip pekerja sosial yaitu penerimaan. Pekerja sosial harus menerima setiap individu tanpa memandang status mereka seperti ras, budaya, dan status ekonomi mereka. Penilaian ini mencakup martabat dan nilai intern pada setiap individualisasi. Setiap individu harus diperlakukan sebagai entitas unik dengan kebutuhan, keinginan, dan situasi yang berbeda. Pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan kondisi masing-masing klien. Contohnya, seorang pekerja sosial membuat rencana intervensi yang berbeda untuk dua anak jalanan karena memiliki latar belakang dan masalah yang berbeda, atau non-judgmental attitude, atau sering disebut juga dengan sikap tidak menghakimi. Non-judgmental attitude, atau sikap tidak menghakimi. Pekerja sosial harus bersikap objektif dan tidak menghakimi klien mereka, apapun masalah yang dihadapi. Mereka harus fokus pada kebutuhan dan permasalahan klien tanpa memberikan penilaian moral. Contohnya, seorang pekerja sosial membantu seorang ibu tunggal yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tanpa menyalahkan ibu tersebut atas situasi yang dihadapinya. Penentuan diri sendiri. Klien memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai hidup mereka sendiri. Pekerja sosial harus mendukung klien dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi diri mereka. Contohnya, seorang pekerja sosial memberikan informasi dan opsi kepada seorang remaja yang hamil untuk memutuskan apakah akan lanjut kehamilan dan memberikan anaknya untuk diadopsi atau pilihan lain. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Informasi yang diperoleh dari klien harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dibocorkan tanpa izin klien, kecuali dalam keadaan yang mengancam keselamatan klien untuk orang lain. Contohnya, seorang pekerja sosial tidak membagikan informasi yang diagnosis HIV seorang klien kepada pihak tanpa izin klien tersebut. Lagi yaitu keterlibatan emosional yang tak terkendali. Pekerja sosial harus secara emosional dengan klien untuk membangun hubungan yang empatik, namun harus tetap bisa mengendalikan emosi mereka agar tidak objektif dan profesional. Contohnya, seorang pekerja sosial menunjukkan empati kepada seorang klien yang mengalami kehilangan anggota keluarga, tetapi menjaga profesionalisme dan tidak terlalu dalam kesedihan klien. Penentuan diri sendiri. Klien memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai hidup mereka sendiri. Pekerja sosial harus mendukung klien dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi diri mereka. Contohnya, seorang pekerja sosial memberikan informasi dan opsi kepada seorang remaja yang hamil untuk memutuskan apakah akan lanjut kehamilan dan memberikan anaknya untuk diadopsi atau pilihan lain. Yang selanjutnya, ekspresi perasaan yang bertujuan. Pekerja sosial harus mendorong klien untuk mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka dan membantu mereka memahami serta mengelola emosional mereka dengan cara yang konstruktif. Contohnya, seorang pekerja sosial mengajak seorang remaja yang marah dan frustasi untuk berbicara tentang perasaannya dan mencari cara untuk mengatasi emosional negatif tersebut. Yang selanjutnya, akses ke sumber daya. Pekerja sosial harus membantu klien mengakses sumber daya dan layanan yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Contohnya, seorang pekerja sosial membantu seorang tunawisma untuk mendapatkan akses ke tempat penampungan, layanan kesehatan, dan program pelatihan kerja. Yang terakhir, akuntabilitas. Pekerja sosial harus bertanggung jawab atas Yang terakhir, akuntabilitas. Pekerja sosial harus bertanggung jawab atas keputusan mereka serta bekerja
sesuai dengan kode etik dan standar profesional. Contohnya, seorang pekerja sosial melaporkan dan merekomendasikan investasi yang dilakukan terhadap klien secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta siap untuk evaluasi dan pengawasan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Ibu Rektor Asmina dan Ketua Kaprodi Ibu Wita Haryani dan dosen pengampu Pak Merianto.